pernikahan perbedaan agama nih Bang. Som banget loh. Ini gue disuruh Bang Jodio ntar tanyain ya pernikahan beda agama tuh kayak gimana Oh, gitu. kebetulan Bang mungkin punya pacar ya. Iya, gimana? Mekanisme untuk pernikahan beda agama itu kayak gimana sih Bang? Terus juga di negara kita ini bisa nggak ya? Terus juga sah atau enggak gitu loh Bang? Udah hari H Bang, semuanya udah dipersiapkan oleh sang wanita. Hari H, suaminya nggak datang atau istrinya tuh nggak datang, malah kabur dengan laki-laki lain. Itu bisa gak sih Bang kita melakukan tuntutan atau mengambil langkah hukum gitu loh Bang, seenggaknya biar kapok gitu loh. Bongkar bungkus, bongkar. Halo teman-teman Rangkum, balik lagi dengan gue Rio di sini dan Deski SH dalam podcast Rangkum ngebahas santai rangkaian hukum lewat podcast. Asik. Halo teman-teman Rangkum, gimana kabarnya di rumah? Semoga baik-baik aja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah sebelum kita ngobrol santai lagi nih Bang, gue pengen nanya kabar lu dulu. Iya. Di hari ini gimana lo Bang? Alhamdulillah hari ini kebetulan kegiatan rame banget yuk. Kayak tadi habis ada bukber ya? Iya, ada bukber sama sama anak-anak UKI. Oh, mana UKI? Oh, iya. Kampus lu dulu Bang ya? Iya, jadi gue lulusan dari kampus ini. Iya, lulusan kampus Universitas Kristen Indonesia angkatan 2000. Wah, angkatan 2000 Bang. Oh iya. Topik kita kali ini Bang masih dalam pembahasan seputar hukum perceraian nih Bang. Tuh. Nah, karena masih dalam seputar hukum perceraian, tamu kita juga masih sama. Oke, tapi sebelumnya gini yo. Gue mau kirim salam dulu buat mau ngucapin selamat yo. Iya, oh selamat. Iya, kemarin tuh ada pemilihan ketua Ikafah UKI angkatan 2000. Kebetulan yang terpilih adalah ketuanya adalah Maria Julianti Situmarang SHMH. Oh, selamat Ibu. Ini ibunya cantik. Oh iya. Dedikasinya luar biasa. Berarti dipanggilnya tante boleh guys? Tante, boleh tante. Lebih muda lagi yo dia. Kakak dong. Kakak. Bisa ya, kakak. Iya. Ya. Cantik nih. Selamat kakak. Iya kakak, selamat ya. Dan juga untuk semua pengurus IKFA UKI 2000 yang sekarang mudah-mudahan makin solid dan terus bertanggung jawab. Tetap profesional untuk mengangkat marwah Universitas Kristen Indonesia. Siap. Oke, langsung aja. Tamu kita kali ini masih sama Bang Salman. Halo Bang Salman. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang kayaknya lelah banget hari ini. Ya, habis ada kegiatan lain. Kegiatan. Tapi masih oke dong. Iya, tapi karena dedikasi untuk pencerahan hukum ya kita harus datang. Luar biasa. Luar biasa. Bang, case juga masih banyak kan? Iya, lumayan. Lumayan. Asik. Bang, gue mau tahu nih, mau bicara tentang profil lo sedikit. Iya. Bang Saman ini kerjanya di mana Bang? Ya, saya ini profesinya bekerja di Jakarta sebagai advokat. Iya. Iya. Di kantor apa Bang? Di Law Office Salman & Partners. Salman Partners. Oh jadi cuma di office Salman & Partners aja? Atau juga kalau ada rekan-rekan yang membutuhkan alias saya, biasanya mereka juga ajak ke partner. Oh jadi pengacara juga sering ngajak Bang Salman? Oh kolaps. Iya kolaps. Kolaborasi. Iya. Jadi Bang Salman ini memang hampir semua di teman-teman pengacara yang gua kenal sebagian itu kenal juga Bang Salman. Iya. Memang kalau tentang pengadilan agama, mau perceraian, mau di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, ini orang jagonya. Kan kita bilang, narasumber yang kita undang pasti bukan kaleng-kaleng, Bang. Pasti bukan kaleng-kaleng. Sampai orang-orang top juga banyak nih. Aktor di belakang layar ini ternyata Bang Salman. Banyak lah teman-teman gue yang ngotot-ngotot juga masih pakai jasa Bang Salman. Kerjaannya banyak nih orang. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya mahal gak sih Bang kalau pakai jasa Bang Salman nih kalau kita nangani kasus-kasus perceraian gitu Bang? Ya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan servis pelayanan jasa advokat. Yang penting sesuai lah, nggak sampai jual rumah lah. Oh iya. Iya. Nggak sampai jual rumah ya? Karena gini Bang, orang yang biasanya orang terkena masalah hukum pasti ya sedikit ekonominya juga terganggu. Nah, iya. Untuk kawan-kawan semua
misalnya Bang, kawan-kawan ada yang mau memakai jasa pengacara tuh ngubunginnya kemana Bang? Bisa hubungi ke nomor WA saya 0812 0812 10 10 414 414 502. 502. Oke, itu nomor WA Bang Salman sendiri ya? Iya. Oke tuh teman-teman, kalau butuh jasa pengacara sebenarnya nggak bukan untuk kasus perceraian aja, semua Iya, Bang ya. semuanya. Bisa kontak langsung ke Bang Salman langsung. Nanti kita tulis di Iya. deskripsi juga ada keterangan biodata tentang Bang Salman. Bisa Iya. langsung aja hubungin ke kita atau bisa juga melalui admin ngerangkum. Iya, betul. Nanti betul. kita hubungin langsung ke Bang Salman. Langsung aja bisa di email kita juga Bang ya? Iya, bisa di email. Oke Bang, ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum masuk ke topik nih. Nah, gue pengen tanya deh ke Bang Salman sama lu nih Bang. Iya. Nah, gini, menurut lu nih Bang, ini di luar konteks topik kita ya. Iya. Menurut lu percaya gak sih bahwa keberuntungan itu ada? Kalau gue pribadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang sifatnya beruntung, itu memang sudah ditakdirkan menurut gue. Jadi kalau memang kita berhasil itu bukan karena keberuntungan, tapi memang Allah udah takdirkan sampai di situ kita mendapatkan itu. Baik juga lawannya juga gitu, kesialan juga sebenarnya bukan sial, memang sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang beruntung. Semua harus ditempuh dengan jalan kerja keras. Itu kalau menurut gue. Mungkin kalau Bang Salman punya pendapat Kalau Bang Salman, Ya, beruntung gimana Bang? Beruntung itu ada gak sih Bang buat Bang Salman keberuntungan itu? ada, tapi ya itu ibaratnya keberuntungan itu adalah apa ya? Akumulasi usaha dan doa gitu. Iya. Nah, gitu. Kadang kalau kita nggak dibarengi doa juga kadang suka lepas juga gitu. Jadi kita harus gabung itu usaha dunia sama akhirat juga gitu. Iya sih. Berdoa ke Tuhan juga gitu. Karena di dunia ini nggak ada yang terjadi tiba-tiba, semuanya itu atas izin Tuhan. Pasti. Oh, jadi tidak ada hasil yang mengingkari proses ya Bang ya? Iya. Kalau menurut gue nih Bang, keberuntungan itu sebenarnya nggak ada tuh Bang keberuntungan Bang. Sama dong kita. Jadi keberuntungan itu adalah skill yang kita punya Ya. bertemu dengan kesempatan. Iya. Oh iya benar-benar. Jadi Iya. kita punya kemampuan. Kita punya kemampuan ketemu sama kesempatan, itu jadilah keberuntungan itu. Iya, jadi kayak misalnya gini Bang Salman. Misalnya kita sebagai pengacara ya, kita punya skill sebagai pengacara. Kita bisa menangani kasus perceraian lah atau contoh. Kita skillnya di situ. Tapi kalau kebetulan tidak ada kasusnya ya nggak dapat juga. Iya betul. Jadi harus ada keberuntungan di situ ya. Hmm. Termasuk juga keberuntungan misalnya dia seorang pengacara, bapaknya kaya gitu. Iya, itu iya. masuk keberuntungan menurut gua. Bisa masuk. Ada privilege tersendiri tuh. Privilege karena gini lo cuma punya orang tua kaya tapi kemampuan lo nggak ada gitu. Jadi nggak bisa juga membangun perekonomian keluarga, mengangkat derajat keluarga tuh nggak bisa. Begitu. Tapi masuk juga tuh Bang keberuntungannya karena orang tuanya kaya gak sih? Bang Salman orang tuanya kaya gak sih? Ya menengah lah. Menengah lah ya. Tapi alhamdulillah. Tapi bisa jadi pengacara pasti kuliahnya kan mahal Bang kalau kuliah. Ya lumayan lah. Oke, kita langsung masuk ke topik aja kali Bang ya. Jadi nanti kita akan nanya nih Bang tentang perceraian juga kan? Iya. Ke Bang Salman. Bang, untuk pertanyaan pertamanya langsung aja Bang ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu mengenai pernikahan perbedaan agama nih Bang. Sombong banget loh. Ini gue disuruh Bang Jodio ntar tanyain ya pernikahan beda agama tuh kayak gimana gitu. Kebetulan Bang mungkin punya pacar ya. Iya, gimana? Nah gini Bang, mekanisme untuk pernikahan beda agama itu kayak gimana sih Bang? Terus juga di negara kita ini bisa nggak ya? Terus juga sah atau enggak gitu loh Bang? Sebenarnya kalau kita lihat Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, itu pernikahan itu dilakukan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing gitu kan. Tapi kalau memang takdirnya ketemu yang beda agama, sering kita sering cocok, itu biasanya nikahnya di luar negeri. Kemudian nanti setelah nikah di luar negeri sesuai dengan putusan MA 1400 KPDT garis miring 1986 itu dicatatkan di kantor catatan sipil. Jadi gini, ketika sepasang remaja ataupun perempuan dan laki-laki dia menikah karena beda agama, itu tidak diterima di Indonesia. Tapi nikahnya di luar negeri. Setelah di luar negeri dia nikah, dibawa tuh Bang berkasnya ke pengadilan agama tuh kemana?
ke kantor catatan sipil. Gitu. Oh, kantor catatan sipil. Atau biasanya nih kalau yang nggak mau ke luar negeri, salah satu baik itu pihak perempuan atau pihak laki-laki pindah ke agama salah satu. Oh, mengikuti. Misalnya si laki Islam, si perempuan Kristen, si perempuan ikut ke agama laki atau si laki ikut ke perempuan. Oh iya, itu cara mengakali peraturan lah ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan namanya juga iman kuat nih Bang. Karena orang kebanyakan dari kecil sampai dia besar diajari dengan agamanya masing-masing. Otomatis kadang-kadang ada yang kekeh kan, nggak mau pindah, nggak mau ini. Ya berarti Jadi luar negeri. solusinya harus ke luar negeri ya. Tapi memang konsekuensinya itu ya otomatis biayanya membengkak gitu. Iya, betul. Karena ongkos segala macam. Udah kuliah di udah nikah di luar negeri, tapi harus didaftarkan lagi di Indonesia. Catatan sipil. Nanti dapat tuh Bang pengesahan tentang perkawinannya Bang ya. Iya. Gitu. Iya. Terus gini Bang, misalnya gini, ada seorang laki-laki atau perempuan lah gitu. Kita anggaplah laki-laki suka nih sama perempuan Bang. Dia suka, gayung pun bersambut. Sang wanita pun juga suka nih sama nih laki-laki. Tapi ini laki-lakinya sudah beristri. Dan di sepanjang perjalanan ternyata mereka berzina. Setelah berzina, karena terlanjur dalam cintanya, mereka menikah tanpa izin dari istri sah. Istri pertama ya. Iya, istri yang pertama nih, istri sah. Itu kira-kira sebagai pihak wanita, apakah bisa menempuh jalur hukum, Pak? Oh ya jelas bisa. Kalau si istrinya nggak terima bisa melaporkan si suami atau dan selingkuhannya itu ke kantor polisi dengan dugaan pelanggaran pasal 284 KUH pidana. Oh, kalau pidana. Oh, jadi bisa dilaporin secara pidana. Itu kan kalau pidana, Pak. Seandainya mau menempuh jalur yang lain. Ya, atau gugat cerai gitu. Oh, gugat cerai. Karena si suami melakukan perselingkuhan. Kalau 284 itu kan mengatur tentang perzinahan. Nah, kalau misalnya statusnya masih istri yang suami yang sah, itu apakah ada pelanggaran yang kita laporkan selain 284, Bang? Ya kalau ternyata si suami udah nikah siri tanpa dapat izin dari istri pertama atau dapat dari putusan dari agama tanpa dapat itu, ya bisa dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 279 KUH pidana. Oh, jadi tadi Abang katakan tuh tanpa ada pengesahan dari pengadilan. Oh, jadi gini, Bang. Seandainya tanpa dapat izin dari pengadilan agama. Oh, tanpa izin dari pengadilan agama. Seandainya begini, Bang. Nih, ada suami minta izin sama istrinya nggak dikasih nih. Maksa dia. Maksa tetap mau menikah daripada mau nikah lagi nih karena udah gimana ya? Udah jatuh cinta mana dia jatuh cinta ya kan. Ini mungkin lebih cantik terus dia boleh dong ngajuin ke pengadilan agama? Iya, bisa. Bisanya ngajuinnya ke pengadilan agama minta izin pengadilan agama, tapi ntar dia bisa buktikan dia mampu apa enggak, saya gajinya berapa, sanggup enggak buat nafkahin dua orang istri. Nah, syaratnya apa tuh, Bang? Ini bukan ngajarin ya, tapi gini. Maksudnya gini, ada loh gitu. Jadi untuk para wanita ada sedikit keinginan ya? Enggak. Tapi boleh juga sih dikit-dikit sih. Jadi gini, Bang. Syaratnya itu apa aja, Bang? Iya, betul. Ya biasanya soal pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup untuk menafkahi kedua istrinya, atau biasanya slip gaji, kopi KTP, kopi keluarga dan lain-lain lah. Oh iya. Terus nanti hakim manggil gak sih, Bang? Itu istri sahnya? Buat mediasi gitu, Bang ya? Enggak, bukan mediasi. Maksudnya kan ini namanya apakah istri sah itu akan dipanggil, apakah diminta istri sahnya dimintakan alasannya gitu kan, alasannya pasti ada, Bang. Ya kemungkinan dipanggil, tapi kemungkinan juga enggak. Oh iya, jadi bisa ya untuk kawan-kawan semua selain minta izin dengan istri, kalau nggak dikasih ya ke pengadilan agama untuk penetapan agar bisa nikah lagi. Tapi sebaiknya ya janganlah gitu. Jangan satu. Jangan ya. Kalau bisa satu. Oh, kalau bisa satu, kalau bisa dua. Yang penting selagi mampu. Selagi sama. Iya, gitu. Ini hanya edukasi, Bang. Edukasi. Kalau ini sih boleh. Melenceng dikit nggak apa-apa. Nih, Bang. Jadi kan itu selain yang kita bisa laporkan, itu dua-duanya berarti kita laporkan secara pidana kan, Bang ya. Kalau perdatanya kita merasa suami kita nggak bagus,
ya udah. Ya. Nah kalau dilaporin itu bang, kalau dilaporin tadi pidana, itu yang ditangkap, yang jadi tersangkanya itu siapa sih bang? Suaminya gitu? Iya, yang si peselingkuh ini atau bukan? Bisa suaminya, bisa Dua-duanya. dua-duanya. Bang ya, karena kan mereka yang melakukan tindak pidana. Oh, sama selingkuhannya ini bang? Kan nggak mungkin, Iya. nggak mungkin juga di suami tapi zinanya sama temu kan nggak mungkin. Iya. Berarti setiap dilaporin, berarti kalau gitu bang harus OTT dong, harus tertangkap tangan bahwa benar suaminya berzina. Iya betul. Jadi harus ada saksinya juga pada saat penangkapan juga. Kalau perlu ada rekamannya juga kayak gitu. Bukti visum. Bukti visum nggak ada, emang mukul. Bukti visum luka lebam. Oke bang, lanjut lagi. Jadi gini, gue pengen nanya nih bang. Jadi ketika nih bang, orang pasangan suami istri nih bang, pasangan suami istri dia punya tabungan nih bang, tabungan atas jerih payahnya sendiri gitu. Nah, bisa gak sih bang kira-kira apa ya? Coba mana deh? Dijadikan harta gono gini. Tabungan dari istri ataupun suami hasil dari jerih payahnya sendiri. Ya, kita lihat dulu kalau tabungan istri ini sudah ada sebelum dia menikah, hitungannya itu harta bawaan si istri. Oh, kalau sebelum menikah. Ya, tapi Kalau sudah menikah? apabila sudah menikah ini, misalnya setelah menikah mereka bikin tabungan bersama nih. Tidak setelah menikah itu hitungannya harta bersama gitu loh. Tapi kalau misalnya istri punya tabungan ataupun suami punya tabungan terpisah lah, kan biasa kan gitu. Istrinya kerja mencari nafkahnya juga sendiri, suaminya juga mencari nafkah. Terus tiba-tiba ada jadi perceraian, bisa gak nih tabungan mereka berdua dijadikan harta gono gini? Tapi setelah menikah nih bang? Bisa, sepanjang belum ada perjanjian pranikah. Gitu. Kalau ada perjanjian pranikah ya harta mereka masing-masing. Tapi kalau selama itu tidak ada perjanjian pranikah, itu yang harta yang didapat setelah menikah itu jatuhnya harta bersama. Oh gitu. Bersama. Iya. Jadi misalnya istrinya nggak kerja tapi suaminya punya tabungan nih ratusan juta, terus tiba-tiba melakukan gugatan cerai nih suaminya. Nah istrinya bisa dong menggugat bahwa suami punya harta tabungan sekian selama dia bisa membuktikan. Bisa. Itu berarti kan dibagi dua. Dibagi dua itu ada bersama 50-50? ya. Oke. Itu pasti 50-50. Begitu juga kalau si suami ini misalnya emang karena PHK gitu kan, bangkrut gitu kan, si istri udah gitu menggugat cerai gitu kan. Iya. Si suami berhak bisa menggugat harta bersama dari harta si istri itu nanti bagi dua gitu. Iya. Oh walaupun gini, seandainya gini bang, ini kan kebanyakan suami gini, mereka beli rumah atas nama istri. Karena saking cintanya nih karena tidak pernah terfikirkan orang menikah itu bakalan bercerai. Maka dibikinlah hartanya atas nama istri, semuanya mobil atas nama istri, tabungan juga atas nama istri. Tapi jika terjadi perceraian maka walaupun itu nama istri, itu menjadi harta bersama dong bang. Tetap. Iya. Jelas selama itu didapat setelah mereka menikah dan tidak ada perjanjian pranikah, tidak ada perjanjian pemisahan harta, itu hitungannya harta bersama dan wajib bagi dua. Tapi memang sebaiknya kalau bisa jangan bercerai gitu kan. Iya. Karena bercerai itu gimana pun juga ya ini efeknya akan luas, anak juga, karir juga. Gitu. Oh iya. Syukur-syukur kalau istrinya ngizinnya nambah lagi gitu. Itu bonus lah kalau itu baru istilah soleha itu. Masya Allah. Ya, bang. Ini bang tadi abang katakan kalau harta didapat setelah menikah. Setelah menikah. Nah, kalau misalnya harta si istri punya warisan dari bapaknya ataupun si suami punya harta dari bapaknya, atau warisan dari keluarganya gitu ya. Misalnya contoh bang ini suami punya harta rumah dari bapaknya, terus rumah itu dijual, dia udah menikah nih, dapat warisan, terus harta yang warisan tadi dijual, terus dibelikan rumah lah ini atas nama istrinya. Itu bisa gak sih dijadiin, karena kan itu harta bawaan bang, harta dari warisan. Itu bisa gak bang dijadikan harta gono gini? Kalau selama belinya setelah nikah dan tidak ada perjanjian pemisahan harta bisa. Tapi bisa juga kan ini harta bawaan tapi dipindahkan selama sang suami bisa membuktikan kan? Bisa membuktikan bahwa ini memang harta bawaan, harta didapat dari hasil warisan atau orang tuanya. Terus ini bang nih pertanyaan nih.
Kalau misalnya ada orang menikah nih, ada sepasang perempuan dan laki-laki mau menikah nih, merencanakan menikah. Udah hari H bang, semuanya udah dipersiapkan oleh sang wanita. Dari bawaannya mahar segala macam. Soalnya ini lagi viral bang, viral. Jadi udah dipersiapkan hari pernikahannya, maharnya semua. Terus gedung udah disewa, penyanyinya juga, ya kan, semua undangan udah disebar, panggung udah hari H, suaminya nggak datang atau istrinya tuh nggak datang, malah kabur dengan laki-laki lain. Itu bisa gak sih bang kita melakukan tuntutan atau mengambil langkah hukum gitu loh bang, seenggaknya biar kapok gitu. Berarti membatalkan secara sepihak dong. Iya, membatalkan secara sepihak nih bang, tanpa konfirmasi, merugikan gitu salah satu pihak tuh. Biasanya sih yang ditinggal gitu biasanya pihak perempuan bang, gitu ditinggal. Itu ada gak sih bang langkah hukum untuk itu gitu loh? Berdasarkan jurisprudensi yang saya tahu itu bisa digugat ke pengadilan negeri dengan melakukan gugatan terhadap pelanggaran pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, karena sudah menimbulkan kerugian, itu baik itu baik si mempelai pria atau si mempelai wanita, belum lagi uang yang sudah dikeluarkan untuk bayar catering segala macam itu akan itu bisa ada putusannya. Oh iya, jadi bisa ya bang, ada jurisprudensinya. Jadi bisa digugat perbuatan melawan hukum atau PMH. Gugatnya di mana bang? Pengadilan negeri atau pengadilan negeri? Pengadilan negeri, gugat PMH di pengadilan negeri, dan tuntutannya adalah meminta ganti rugi, mulai dari uang yang dikeluarkan semua. Bangnya bisa ya bang itu dituntutin? Bisa ya berarti ya? Bisa. Itu baliknya 100% atau ada tergantung putusan pengadilan lah. Ya. Jadi yang berwenang adalah putusan pengadilan di sini. Harusnya kan di gugatan itu nanti ada kerugian material dan non material materialnya. Nanti hakim yang menentukan berapanya. Jadi untuk kawan-kawan yang merasa di PHP ataupun di prank pada saat hari pernikahan, betul. Itu mah nggak di prank bang. Nggak di prank ya? Nggak di prank. Jadi bisa di prank pada saat pernikahan, dan itu merugikan, Anda bisa tuntut secara perdata di pengadilan negeri untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH. Pasal 1365 KUHP. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Kita tanya tentang apa lagi bang ya? Banyak nih pertanyaan nih. Sebenarnya banyak bang. Pertanyaannya banyak yang dikumpulkan dari pertanyaan kawan-kawan yang ada di sini, juga pertanyaan dari sekitaran lah gitu. Bang Salman nih, aku punya pertanyaan lagi. Kalau misalnya nih bang, ada sepasang suami istri. Nah, dia salah satu misalkan suaminya lah, dia punya utang besar nih bang. Utangnya banyak banget gitu sama orang lain, hingga mengganggu ketentraman keluarga. Jadi ribut nih gara-gara utang ini nih. Terus juga mungkin gara-gara debt collector datang segala macem atau ditagih gitu, terus istrinya malu gitu-gitu. Iya. Jadi polemik lah, masalah. Jadi masalah di rumah tangganya itu bisa gak bang? Salah satu pihak mengajukan perceraian. Alasannya karena punya utang besar. Kalau di undang-undang perkawinan oleh hukum Islam memang secara aturannya kalau ada utang memang nggak ada. Tapi apabila terjadinya utang itu begitu besar sampai menimbulkan perselisihan terus-menerus, itu bisa. Jika dia meresahkan tiap hari didatangi debt collector, ya kan? Belum lagi misalnya ibu mertuanya sampai diteror juga, itu kan berarti bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan pertengkaran terus-menerus, itu bisa. Iya, soalnya udah baru nikah, tinggal di mertua indah, di rumah mertua. Nah, punya utang, debt collector nagih. Iya. Nama kompleksnya Mertua Indah. Mertua Indah, nagih ke rumah mertua. Mertuanya diganggu, mertuanya ngancem. Emang kadang-kadang perhutangan ini bang ya, jadi suatu sebab sih bang. Kadang-kadang orang yang udah berumah tangga ditagih utang segala macem, terus istrinya ngadu, suaminya marah-marah, terus akhirnya berantem. Akhirnya ada KDRT juga, bisa jadi sebab KDRT juga ya bang ya? Iya. Dan pasti kalau sebisa mungkin gini loh, dalam tubuh pernikahan juga sebisa mungkin itu memang supaya tidak terjadi itu, ya pertama istri
istri juga maupun suami itu harus hidup sesuai kemampuan gitu loh. Iya. Oh iya iya. Jangan iya, sampai misalnya penghasilan suami 4 juta tapi sekali makan bisa 1 juta gitu. betul. Iya, iya. Masa ya 3 juta lagi buat sebulan nggak cukup ya kan. Akhirnya Maksain berarti akhirnya itu banyak ya. ambil pinjaman online atau apa Iya iya apa iya. pinjaman tanpa guna segala macam gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan pertengkaran. Atau juga bisa juga ya si istri juga yang ngertiin gitu loh, maksudnya jangan bergaya hidup mewah gitu loh. Iya. Kalau betul, memang betul. waktunya masih bisa hanya misalnya malam minggu makannya pecel ayam, jangan langsung ke Iya. restoran gaji 4 juta sekali makan 1 juta ya 3 juta nggak cukup kan. Iya. betul, karena kebutuhan juga. Jadi terkadang perpecahan dari rumah tangga itu adalah hasil yang dia dapat itu tidak memenuhi gaya hidup, Bang. Apa lebih besar pasak daripada Betul, lebih besar pasak daripada tiang. Hmm. Jadi, tapi kebanyakan gini loh, kalau dari kaum wanita itu kalau perut lapar dia bisa tahan ya. Iya iya. Perut lapar dia bisa tahan tuh dengan Tapi kalau keluarganya. lihat diskonan Nah, di Iya. mall 50% nih gitu. jadi kalau perut lapar dia bisa tahan. Kalau seandainya debt collector datang ke rumah, dia berani tuh hadapin debt collector demi suaminya. Iya iya. Terus kalau seandainya nggak punya rumah pun, dia harus kontrak di kontrakan yang kecil, dia pun bisa sabar. Tapi yang nggak bisa dihindari oleh istri nggak kuat itu kalau sudah main hati. Kalau udah mendua udah pasti tuh cekcok tuh Bang, biasa dari situ Bang. Jadi selingkuh itu bisa juga Bang menjadi bukti Bang ya. Bisa buat kita mengajukan gugatan perceraian. Selingkuh terus KDRT, ya. utang, punya utang besar ya. itu syarat-syarat material ya Bang ya. Atau si suami tiba-tiba ngilang gitu kan bertahun-tahun kan gitu kan. Oh iya. Oh bisa juga itu. Nah, itu goib jatuhnya gugatan cerai goib. Tapi kalau misalnya dia hilang, tapi masih ada nafkahnya gimana? Dikasih nafkah materi nih. Ya Cuma dia udah nggak pulang-pulang nih Bang bertahun-tahun gimana? Dia bagaimana cara ngirimnya ya? jadi Ditransfer misalkan. biasanya itu jatuhnya nggak hilang itu. Kalau Nggak ya, hilang itu tanggung jawab. hitungan hilang itu Benar-benar nggak ada. benar nggak ada, Iya. nafkah nggak ada, Nafkah nggak ada. wujudnya nggak ada, gitu kan. Tadi udah nikah sama orang lain, tadi Betul. apa Iya mana. iya. Ya gitu Bang. Di ghosting berarti nih. Apa jadi ghosting? Jadi banyak di kalangan masyarakat tentang perceraian, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi Betul. diharapkan untuk semua pasangan-pasangan, terutama pasangan-pasangan muda yang baru menikah, jalani itu dengan sebaik-baiknya, sabar ya Bang ya. Ya pasti gini ya, pandemi ini efeknya memang ke semua lini ya. Jangankan yang pas-pasan, yang kaya pun banyak jatuh bangkrut. Betul. Iya sih. Jadi memang sebaiknya perceraian itu kalau bisa memang jalan terakhir gitu. Kalau bisa sebisa mungkin bertahan gitu, sambil berdoa, sambil istri juga mendoakan suami. Iya. Jangan Support juga. dia belum apa-apa langsung minta cerai gitu kan. Kalau gitu kan efeknya anak juga, anak Iya. kasihan. betul. Apalagi punya anak perempuan itu nanti ditanya nih sama calon mertuanya, bapak ibunya di mana Bu? Bapaknya udah nikah lagi Bu? Udah kesian deh. Makanya jangan lihat diri Anda sebagai suami ataupun sebagai istri, tapi lihat dampaknya buat anak. Gitu. Karena akan ditanyakan nanti dia sama mertuanya. Gitu. Oke Bang, ada lagi nggak yang lo mau tanyain? Gua Mumpung Bang Salman di sini nih. Sebenarnya banyak deh yang mau gue tanyain, tapi gimana ya? Gue rasa sih cukup ya untuk hari ini. Cukup untuk hari ini. Atau dia mau nambahin? Sebentar. Bang Salman ada lagi satu pertanyaan terakhir ya Bang, boleh kan? Ya, oke. Boleh kan Bang Salman ya? Boleh. Kalau ini pernikahan nih, pernikahan terhadap wanita di bawah umur itu diperbolehkan atau enggak? Oh Ya Mm-mm. sebenarnya aturan perkawinan yang baru adalah itu baik pernikahan itu ya minimal 19 tahun gitu kan. Biasanya Iya. tapi biasanya kalau dekat ke 19 tahun udah harus nikah, biasanya minta pengesahan ke izin dari pengadilan gitu loh. Biar misalnya Minimal 19 tahun. udah mendekati lah gitu. Misalnya 6 bulan lagi 19 tahun gitu kan gitu. Bisanya ngajin permohonan ke pengadilan gitu loh, supaya diizinkan gitu. Karena kan Iya. tapi jangan juga masih 15 tahun udah pengen nikah ya, itu biasanya akan ditolak. Kalau 17 tahun kan udah punya KTP nih Bang Salman. Yang biasanya sih ya udah mendekati 19 tahun lah gitu. Karena kan
hakim juga akan melihat juga kematangan apa Si anak si wanitanya anak ini. yang mau nikah ini gitu loh. Ini memang sebaiknya nikah ini juga jangan terburu-buru. Memang kita nikah itu menghindari dosa. Tapi Iya betul. kalau bisa memang lakinya itu juga harus ada udah kematangan pribadi, kematangan apa mental, dan juga ada minimal ada income lah gitu, penghasilan. Iya. Jangan mentang-mentang apa udah cinta tapi nggak punya kerjaan nikah gitu loh. Soalnya jangan. Oh gini bang, sekarang saya mau tanyakan bang, seandainya biar gimana pun juga saya ini orang tua bang, punya anak perempuan. Iya. Taruhlah misalnya di luar sana ada orang tua yang kebetulan anaknya masih di bawah umur nih bang, dibawa kabur sama cowoknya, terus dinikahin tuh bang. Kawin lari ya? Kawin lari gitu loh bang. Itu kira-kira yang cowoknya ini bisa gak bang dilaporin bang? Anaknya masih di bawah umur bang? Oh iya, itu akan dilaporin dengan dugaan pelanggaran pasal apa Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak di bawah umur mau kabur dinikahin. Gitu. Nah itu nggak boleh bang. Kita sebagai orang tua bisa dong laporin. Bisa. Tuh. Ya jadi buat kawan-kawan gini, kawan-kawan yang mempunyai anak remaja, mau itu perempuan mau itu laki-laki, tapi dibawa kabur oleh seseorang ataupun pacarnya dibawa kabur dan tidak ada kabar, tahu-tahu dinikahin ataupun tidak dinikahi, lebih dari 1 kali 24 jam dan anak Anda berasa anak Anda dibawa kabur oleh pacarnya, Anda bisa laporkan ke polisi. Apalagi anak di bawah umur bisa dikenakan sanksi Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ancamannya sampai dengan 15 tahun. Berat ya bang ya? Jadi berarti kayak case dulu pernah tuh bang ada case-nya. Iya, itu tapi itu rame banget tuh dulu rame banget. Ya juga ada yang penyiar akhirnya mencari jalan mediasi, akhirnya mencari jalan tengah yang sekiranya baik buat kedua belah pihak. Jadi ada juga dulu penyiar radio yang membawa kabur pacarnya, tapi akhirnya dimediasi dan itu selesai gitu loh. Jadi segala maunya gini, kalau memang sebagai laki-laki gentle dong datang ke rumah orang tuanya, minta terhadap orang tuanya. Kalau memang anaknya masih di bawah umur, tunggu gitu loh, bersabar. Karena sesuatu yang kita tunggu dengan sabar hasilnya pasti akan maksimal. Kalau memang jodoh nggak kemana, ya bang ya. Betul. Iya. Bisa jadi jodoh itu tetangga. Laki-laki nih ya, anak laki-laki, gentle dong. Iya. Samperin bapaknya, gitu ya, minta restu. Jadi kalau jodoh nggak kemana, bisa jadi jodoh kita tetangga kita, karena tetangga nggak kemana-mana. Kadang-kadang ada orang anak remaja nih pacaran ketemu bapak ceweknya kabur. Iya, kadang-kadang cemen banget. Kadang-kadang Yun nganterin cuma sampai depan gang. Aduh, ganteng doang. Ganteng doang. Ganteng doang nganter cewek sampai depan gang. Gitu bang, anak muda sekarang abang umurnya berapa bang? Ya sudah 40-an lah. Oh masih muda. Masih muda. Ya. Tapi abang ngerti apa yang anak muda dua ini obrolin? Saya anak muda juga. Oh, ya. Ya jadi itu kawan-kawan ya. Ada lagi nggak bang mau ditanyain? Kalau untuk pertanyaan ini saya rasa cukup untuk hari ini dan luar biasa untuk Bang Salman untuk bisa meluangkan waktunya. Ini edukasinya mantap banget nih. Iya, edukasi mantap banget. Dan itu kan tadi Bang kalau dia mengajukan untuk jalan sendiri. Tapi tetap dong Bang Jon ini puyeng Bang. Puyeng. Jadi kalau Bang Jon butuh pendampingan dari kuasa hukum ataupun pengacara seperti abang, bisa dong Bang? Ya bisa, hubungin aja ke nomor WhatsApp saya ya, di 0812 ya. 0812 10 414 502. Oke, jadi kita ulangin lagi ya tadi ya untuk nomor WhatsApp-nya. Ya, untuk kawan-kawan biar lebih jelas gitu. Ya, kawan-kawan bisa hubungi langsung ke nomor tadi yang disebut ke Bang Salman ataupun bisa melalui admin dari Ngerangkum. Nanti kita akan hubungi langsung ke Bang Salman. Iya, betul. Jadi untuk masalah harga nanti nego sendiri sama Bang Salman deh. Gitu yang pasti tidak murah dan tidak murahan. Itu aja. Iya, betul. Jadi yang pasti ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas di sini. Bang Salman udah sering diundang di podcast dan juga TV-TV banyak lah gitu. Dan nggak perlu takut tadi kata Bang Salman nggak sampai jual apa? Nggak sampai jual rumah. Nggak sampai jual rumah. Oke, gitu aja kali ya. Oke, kita akhiri aja perjumpaan kita kali ini. Nanti sampai jumpa di next video. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Yep. And bongkar bungkus. Bungkus. Bye bye.